Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena bagaimanapun dengan kondisi yang sehat pastilah kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan ya. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Kita masih di jilid 5C dan kali ini kita sudah memasuki di tema 7 subtema 2 ya. Jadi untuk yang subtema 1 di tema 7 sudah kita bahas semuanya, baik ayo berlatih maupun latihan soalnya ya. Dan yang ketinggalan bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Oke adik-adik, langsung saja kita menuju soal yang akan kita bahas kali ini ya. Tema 7 subtema 2 kita akan membahas mulai dari soal ayo berlatih ya. Tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi ya. Ini ya tentang seputar proklamasi, dan langsung aja kita bahas untuk ayo berlatih. Yang pertama ada di halaman 112 ya adik-adik, halaman 112. Di sini untuk muatan pelajaran IPS ya. Kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada dua orang tokoh ya. Yang pertama ada Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan juga Insinyur Soekarno ya. Pertanyaannya, tuliskan peran kedua tokoh pada gambar di samping dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke ya, yang pertama adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat itu sebagai ketua BPUPKI ya. Kemudian gambar yang kedua ada Insinyur Soekarno itu sebagai ketua PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Kalau BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Itu ya adik-adik peran dari kedua tokoh tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Apa latar belakang dilakukannya penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ya? Ini diculik oleh golongan muda, tetapi sebenarnya ya disembunyikan ya supaya tidak terpengaruh. Jadi bukan diculik dalam hal kekerasan ya adik-adik ya. Ini cuma diamankan saja ya. Jadi apa nomor 2 alasannya? Karena golongan muda tidak setuju dengan golongan tua yang menginginkan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Nah, karena pada saat itu justru terjadi status quo ya istilahnya di pemerintahan Indonesia. Itu karena Jepang pada saat itu sudah menyerah dari sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima itu dibom ya. Sehingga terjadi kekosongan pemerintahan. Maka golongan muda mendesak supaya segera dilakukan proklamasi ya. Tetapi golongan tuanya sendiri menginginkan dipersiapkan dengan matang. Nah, itulah alasan kenapa Soekarno itu diculik ya, Soekarno-Hatta diculik untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Lah ini ya jawabannya ya, karena golongan muda tidak setuju dengan golongan tua yang menginginkan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang, istilahnya kesuwen ya. Kalau golongan tua nunggu ini nanti takutnya malah dikuasai penjajah lainnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok. Nah ini ya hampir sama dengan nomor 2, tapi ini untuk yang nomor 3 ini lebih runtut ya, sampai terjadinya penculikan ya. Oke, jadi ini alasan yang pertama adalah karena adanya peristiwa pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Ini menyebabkan kekalahan Jepang dan pemerintahan Jepang di Indonesia itu mengalami kekosongan. Ya. Kemudian dari peristiwa itu, golongan muda mendesak untuk melaksanakan proklamasi. Ya. Golongan muda mendesak untuk melaksanakan proklamasi. Nah, sedangkan golongan tua sendiri menolak dengan alasan proklamasi itu harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian golongan muda tidak setuju dengan usulan dari golongan tua dan menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan ya, untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan tersebut ya.
Itu adalah peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, yang keempat, apa tujuan para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Nah tadi ya hampir sama. Jadi tujuannya adalah agar tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan ya. Jadi ini tujuannya adalah agar tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Itu Soekarno Hatta diculik ke Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh ya pemikiran lain. Oke, untuk muatan pelajaran IPS sudah kita bahas. Sekarang kita menuju ke halaman 113 ya. Ayo berlatih, ini muatan pelajaran bahasa Indonesia. Buatlah peta pikiran seperti berikut di buku tulismu. Lengkapilah peta pikiran yang kamu buat berdasarkan teks di atas. Oke. Di sini ada teks ya. Jadi peta pikirannya nanti cukup kita membuat seperti ini ya. Boleh dibuat lebih bagus, boleh. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus diisi ya. Ini juga diisi lah. Jawabannya dari bacaan ini ya, adik-adik. Oke, sekarang ini saya bantu ya bacaannya, jawabannya. Ini saya dapatkan dari bacaan di atas ya, teks di atas ya. Oke. Ini peta pikirannya tentang pembacaan proklamasi. Di sini tokoh-tokoh yang terlibat siapa aja? Ini ada S. Suhud. Nah, ini ya S. Suhud. Kemudian ada Fatmawati ya, Fatmawati itu yang tugasnya menjahit bendera merah putih. Kalau S. Suhud itu mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera. Kemudian ada Suwiryo ya. Suwiryo ini adalah wali kota ya. Wali kota. Kemudian ada Latif Hendraningrat ya, Latif Hendraningrat ini ya, Latif Hendraningrat itu mengibarkan bendera merah putih ya. Ini Suhud sama Latif Hendraningrat ini mengibarkan bendera merah putih ya. Ini penulisannya kalau ini kurang jelas. Kemudian ada Dr. Muwardi ya, Dr. Muwardi. Nah, mana ini Dr. Muwardi ya, ini ya. Ini memberikan sambutan ya. Jadi setelah pengibaran bendera, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi itu turut memberikan sambutan. Nah, ini tokoh-tokoh yang terlibat ya di sini. Kalau kurang jelas bisa dicek yang di atas. Kemudian waktu pembacaannya apa? Pukul 10 ya. Kapan waktu pembacaannya? Jadi naskah proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, WIB. Ditambah WIB juga boleh adik-adik. Kemudian tujuan pembacaannya ini apa? Untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembacaan proklamasi itu untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi ini melalui RRI ya. RRI atau Radio Republik Indonesia ya, karena zaman dulu radio itu kelasnya sudah jadi mendengarkan bersama-sama itu rasanya merdeka ya gitu ya. Kemudian tempat pembacaannya di mana? Di rumah IR Soekarno atau di rumah Insinyur Soekarno ya, ini ya. Berkumpul di rumah Soekarno. Nah, ini adik-adik silahkan dibuat, kemudian isinya seperti ini. Oke, itu untuk halaman 113. Kita lanjutkan ke ayo berlatih di halaman 114 ya. Ini muatan pelajaran IPA ya. Kalau kita lihat gambar seperti ini, perhatikan gambar berikut. Ini ada lilin, ada kopi, dan juga es krim. Isilah dengan jawaban yang tepat sesuai gambar berikut. Yang A, gambar A mengalami proses ya, ini mencair ya karena dipanaskan, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair ya, mencair. Kemudian gambar B ini mengalami proses menguap ya, kopinya menguap ya, yaitu perubahan wujud dari benda cair ya menjadi benda gas. Kemudian yang C, gambar C mengalami proses ini mencair ya, es krim ya, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair ya, ini yang bersama kayak yang A ya. Kemudian yang D, bandingkan ketiga gambar tersebut dengan teliti. Menurutmu benda manakah yang dapat mengalami perubahan kembali menjadi wujud semula? Ini jawabannya adalah gambar A yang lilin ya. Kalau lilin ini lebih mudah kita lihat ya. Jadi setelah apinya padam dingin maka dia akan padat kembali. Kalau kita menyalakan lilin biasanya mati lampu ya. Itu setelah kita tiup ternyata loh kok ada yang keras-keras. Setelah itu dia menjadi padat lagi ya. Kalau es krim kan ini menjadi cair lah, air ya. Kecuali kalau ada perlakuan khusus ya, didinginkan atau dimasukkan ke dalam freezer ya, dia bisa kembali padat lagi. Ini juga, tapi kalau yang lebih mudah kita lihat adalah yang gambar A yaitu lilin. Kemudian ke soal nomor 2, perhatikan percobaan berikut ya. Ini merebus air ya.
mula-mula ini ya, belum dipanaskan 0 menit, setelah 10 menit dia akan menguap. Nah, di sini untuk pertanyaannya yang A, perhatikan wujud benda yang dihasilkan pada percobaan di atas. Lah, berarti akan menguap ya, atau uap air. Kemudian apa yang terjadi jika panci dibiarkan terbuka saat air mendidih? Lah, air lama-lama akan habis menguap ya. Kalau dibiarkan terus-menerus ya, air mendidih dibiarkan maka lama-lama akan habis menguap. Kemudian yang C, apa yang terjadi jika panci tersebut ditutup saat air sedang mendidih? Nah, tutup panci bisa terbuka karena tekanan uap air ya, karena tekanan tadi, dorongan dari uap air tadi, maka bisa terbuka. Kemudian nomor 3, isilah titik-titik proses perubahan wujud benda yang terjadi. Gambarlah benda yang mengalami perubahan wujud ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang A ini ada es krim ya. Es krim didiamkan di ruang terbuka, maka maaf ini gambarin seperti ini ya Dede. Intinya ini dia akan mencair atau meleleh es krimnya. Nah, ini ceritanya adalah akhirnya ya Dede, silakan mungkin kalau gambarnya bisa lebih bagus ya. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam freezer, maka dia akan berubah menjadi padat kembali ya, karena didinginkan. Selanjutnya untuk yang B ini ada mentega. Mentega, nah ini berarti dipanaskan karena ditaruh di kompor ya, maka dia juga akan mencair. Nah, kemudian setelah didiamkan dia akan kembali beku ya. Itu atau padat. Gambar manakah yang menunjukkan perubahan wujud benda yang kembali ke wujud semula? Jelaskan. Nah, gambar A dan B ya, karena baik es krim dan mentega jika didinginkan maka akan kembali ke bentuk semula, yaitu akan kembali ke bentuk padat ya. Nah, kalau bentuknya mungkin tidak bisa ke bentuk semula ya, tetapi dia akan kembali ke padat ya, dari padat kemudian cair, kemudian kalau didinginkan dia akan kembali ke bentuk padat. Itu adik-adik untuk muatan pelajaran IPA ya, halaman 114 sampai 115. Selanjutnya kita ke halaman 116. Ini masih muatan pelajaran IPA lagi ya. Lengkapilah tabel perubahan wujud benda berikut. Perubahan wujud benda mencair. Nah, ini berarti kalornya adalah diserap atau membutuhkan kalor ya. Contohnya besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi lama-lama akan meleleh ya. Ini karena dipanaskan ya, membutuhkan kalor, berarti kalornya diserap. Kemudian membeku ya, berarti dia akan melepaskan kalor. Contohnya air yang diletakkan di freezer beku akan menjadi es ya. Jadi air yang diletakkan di freezer akan beku menjadi es. Nah, kemudian menyublim ya, menyublim itu membutuhkan kalor atau menyerap kalor ya. Contohnya kamper yang lama-kelamaan akan habis saat didiamkan. Kemudian mengembun ya, mengembun itu melepaskan kalor atau dilepaskan kalornya. Contohnya munculnya bulir-bulir air di sekitar tepi gelas yang berisi air dingin. Kemudian ada menguap. Menguap itu berarti membutuhkan kalor atau menyerap kalor ya. Air, contohnya air yang direbus lama-lama akan habis ya, bisa habis karena dia berubah menjadi uap. Kemudian yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal itu berarti dia melepaskan kalor. Contohnya adalah proses terbentuknya kristal es dari udara yang dingin. Itu adik-adik untuk nomor 1. Kemudian nomor 2. Perhatikan rangkaian percobaan berikut. Ya, ini ada lilin yang dibakar, dia akan meleleh. Kemudian setelah api dipadamkan lalu lilin didiamkan, maka dia akan kembali menjadi beku ya. Tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada rangkaian percobaan tersebut ya. Ini yang pertama adalah mencair ya. Dia akan mencair kemudian membeku ya. Rangkaian percobaannya berarti dia akan, yang pertama itu dibakar akan mencair, kemudian setelah didiamkan dia akan membeku ya, atau menjadi padat. Jadi yang pertama prosesnya adalah mencair ya adik-adik. Kemudian apa yang dialami lilin saat dibakar? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang B, jadi lilin akan meleleh menjadi cair karena lilin yang dipanaskan itu menyerap kalor sehingga akan meleleh tadi ya. Menyerap kalor ya, dipanaskan maka dia akan meleleh. Kemudian untuk yang C,
Apa yang dialami lilin yang mencair saat didiamkan? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Jelaskan. Oke, untuk yang C di sini sudah saya tuliskan ya. Lilin akan kembali padat karena lilin tersebut melepaskan kalor ya. Kemudian untuk yang D, tuliskan contoh peristiwa lain yang dapat mengalami rangkaian perubahan wujud seperti pada gambar di atas. Peristiwa lain yang mengalami rangkaian perubahan wujud seperti pada gambar tersebut adalah contohnya adalah es krim ya. Ya, es krim yang dibiarkan di tempat terbuka maka dia akan mencair. Itu ya adik-adik. Oke, kemudian kita lanjutkan ke halaman 118. Lah ini udah tidak IPA lagi, sekarang ke muatan pelajaran SBDP. Nomor 1, pola lantai yang digunakan dalam tari Rejang Dewa dari Bali adalah, jawabannya adalah garis melengkung ya. Pola lantainya menggunakan pola lantai garis melengkung. Nomor 2, pada tarian yang menggunakan pola lantai diagonal, penari akan melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri ya. Jawabannya menyudut. Kemudian nomor 3. Ya, nomor 3 kita lihat di sini. Pola lantai yang digunakan oleh penari yang melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping adalah, jawabannya pola lantai horizontal. Nomor 4, pola lantai yang menyerupai pesawat terbang yang digunakan dalam tari Bedaya Ketawang disebut juga pola lantai diagonal. Kemudian nomor 5, dalam pola lantai gerak melengkung, penari akan melakukan gerakan membentuk, jawabannya adalah setengah lingkaran. Yang nomor 6, amatilah gerakan suatu tarian tradisional, lengkapi tabel berikut ya. Di sini saya tuliskan ya adik-adik, nama tari, asal daerah, makna serta pola lantainya. Untuk yang nomor 6, mari kita simak ya penjelasannya. Saya tuliskan 3 tarian ya adik-adik. Yang pertama ada tari Yosepan, ini berasal dari Papua. Maknanya apa? Tari pergaulan atau tari persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Ini tari Yosepan ya. Pola lantainya adalah vertikal. Jadi nama tari, asal daerah, makna serta pola lantai. Kemudian tari yang kedua ada tari Rejang Dewa. Ini asalnya dari Bali. Maknanya apa? Untuk menyambut kehadiran Yang Widiwasa dan para dewata kahyangan ketika turun ke bumi. Pola lantainya adalah melengkung. Kemudian yang ketiga ada tari Bedoyo Ketawang, ini dari Jawa Tengah ya. Maknanya menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja Mataram ya. Pola lantainya adalah diagonal ya. Ini ada 3 tarian, asal daerah, makna serta pola lantainya ya Dede. Oke, untuk pembahasan Ayo Berlatih kali ini cukup sekian ya. Kita bahas untuk pendamping pembelajaran 1 dan 2. Untuk pendamping pembelajaran berikutnya 3, 4, 5, dan 6 tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Dan yang masih ketinggalan bisa disimak di playlist ya, pembahasan Bupena kelas 5. Di sana sudah kita bahas ya untuk materi-materi atau soal-soal sebelumnya ya. Silahkan bisa disimak di playlist Bupena kelas 5. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.